Arab Saudi merupakan salah satu negara yang paling sering dikunjungi oleh umat Muslim dari seluruh dunia, terutama untuk ibadah haji dan umrah. Namun, baru-baru ini, pemerintah Arab Saudi memberlakukan pembatasan visa bagi 14 negara tertentu. Kebijakan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran, terutama bagi calon jemaah haji dan umrah yang telah merencanakan perjalanan mereka jauh-jauh hari. Dalam artikel ini, kita akan membahas alasan di balik pembatasan tersebut, daftar negara yang terkena dampaknya, serta reaksi dari berbagai pihak yang terdampak oleh kebijakan ini. Alasan Arab Saudi membatasi visa 14 negara. Arab Saudi telah mengumumkan bahwa ada berbagai alasan di balik kebijakan pembatasan visa ini. Beberapa di antaranya adalah keamanan nasional. Arab Saudi secara ketat mengatur akses masuk ke wilayahnya, terutama menjelang musim haji dan umrah, untuk mencegah potensi ancaman terhadap stabilitas nasional. Beberapa negara yang masuk dalam daftar ini memiliki catatan masalah keamanan yang dikhawatirkan dapat berdampak pada keselamatan jemaah lainnya. Penyalahgunaan visa. Arab Saudi menemukan bahwa banyak individu dari negara-negara tertentu menyalahgunakan visa umrah dan haji untuk tujuan lain, seperti bekerja secara ilegal atau menetap melebihi izin yang diberikan. Hal ini mengakibatkan beban sosial dan ekonomi bagi negara tersebut. Pengendalian arus masuk jemaah. Setiap tahun, jutaan umat Muslim berbondong-bondong ke Makkah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umrah. Tanpa pengendalian yang ketat, masuknya jemaah yang tidak terdaftar dapat menyebabkan kepadatan luar biasa, sehingga meningkatkan risiko kecelakaan dan gangguan logistik. Masalah administrasi dan regulasi. Beberapa negara dalam daftar ini mengalami masalah dalam koordinasi administrasi dengan pemerintah Arab Saudi. Ketidakmampuan dalam mengelola data jemaah dan kepatuhan terhadap peraturan menjadi alasan tambahan mengapa visa dari negara-negara ini dibatasi. Daftar 14 negara yang dilarang masuk. Berdasarkan kebijakan terbaru, berikut adalah daftar 14 negara yang terkena pembatasan visa oleh Arab Saudi. Aljazair, Bangladesh, Mesir, Ethiopia, India, Indonesia, Irak, Yordania, Maroko, Nigeria, Pakistan, Sudan, Tunisia, Yaman. Reaksi dari negara-negara yang terdampak. 1. Indonesia. Pendekatan diplomatik yang serius. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, kebijakan ini berdampak signifikan bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Agama, telah mengambil langkah diplomatik untuk mencari solusi. Mereka memastikan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap jemaah Indonesia, serta mencari solusi bagi mereka yang telah membayar biaya perjalanan, termasuk kemungkinan pengembalian dana atau penjadwalan ulang keberangkatan. 2. Pakistan. Negosiasi untuk pekerja migran. Pakistan memiliki hubungan diplomatik yang erat dengan Arab Saudi dan menjadi salah satu negara yang warganya banyak bekerja di sektor konstruksi dan perhotelan di Saudi. Duta Besar Pakistan telah bertemu dengan pejabat Arab Saudi untuk meminta pengecualian bagi para pekerja migran yang memiliki izin kerja sah. 3. Nigeria dan negara-negara Afrika. Lobi diplomatik intensif. Nigeria dan beberapa negara Afrika lainnya menghadapi dampak besar karena banyak warganya yang setiap tahun menunaikan haji dan umrah. Untuk mengatasi kebijakan ini, pemerintah Nigeria membentuk tim khusus yang bertugas melakukan lobi diplomatik kepada Arab Saudi agar mempertimbangkan kelonggaran bagi jemaah yang datang melalui jalur resmi. Pelonggaran yang mulai diberlakukan. Seiring dengan meningkatnya tekanan dari berbagai negara, Arab Saudi perlahan mulai melonggarkan beberapa pembatasan. Mereka kini memberikan pengecualian bagi individu yang datang untuk tujuan bisnis atau memiliki hubungan keluarga dengan penduduk Saudi. Namun, untuk keperluan ibadah haji dan umrah, kebijakan tetap diperketat guna memastikan keamanan dan menghindari penyalahgunaan visa. Dampak terhadap ekonomi dan pariwisata.
Selain berdampak pada ibadah keagamaan, kebijakan ini juga memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Banyak agen perjalanan dan maskapai penerbangan mengalami penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah jemaah haji dan umrah dari negara-negara yang terkena larangan. Sektor perhotelan dan bisnis lokal di Makkah dan Madinah juga mengalami dampak negatif karena berkurangnya jumlah wisatawan yang biasanya membawa devisa bagi Arab Saudi. Apa yang bisa diharapkan ke depan? Ke depan, perkembangan kebijakan ini akan sangat bergantung pada dinamika hubungan diplomatik antara Arab Saudi dan negara-negara yang terdampak. Kemungkinan besar, negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan politik yang kuat dengan Arab Saudi akan mendapatkan kelonggaran lebih cepat dibandingkan negara lainnya. Sementara itu, calon jemaah haji dan umrah dari negara-negara yang terkena larangan diharapkan untuk tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan agen perjalanan resmi guna mengetahui perkembangan terbaru terkait kebijakan ini. Pembatasan visa bagi 14 negara oleh Arab Saudi merupakan kebijakan yang diambil dengan mempertimbangkan faktor keamanan, pengelolaan arus masuk jemaah, serta pencegahan penyalahgunaan visa. Meskipun beberapa negara terdampak telah mengambil langkah diplomatik untuk mencari solusi, kebijakan ini tetap menimbulkan dampak yang cukup besar bagi calon jemaah serta sektor ekonomi yang terkait. Keputusan akhir mengenai kebijakan ini akan sangat dipengaruhi oleh negosiasi antara Arab Saudi dengan negara-negara yang terdampak. Oleh karena itu, perkembangan terbaru harus terus dipantau agar para jemaah bisa mendapatkan kepastian terkait rencana ibadah mereka. Disclaimer: informasi dalam artikel ini disusun berdasarkan sumber yang tersedia saat penulisan dan bertujuan untuk memberikan wawasan serta edukasi kepada pembaca. Kebijakan terkait visa dan regulasi perjalanan ke Arab Saudi dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan keputusan pemerintah setempat. Oleh karena itu, selalu pastikan untuk mendapatkan informasi terbaru dari sumber resmi seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agama, atau perwakilan diplomatik masing-masing negara. Kami tidak bertanggung jawab atas perubahan kebijakan yang mungkin terjadi setelah artikel ini diterbitkan. Segala keputusan terkait perjalanan ibadah haji dan umrah tetap berada di tangan otoritas berwenang. Dukung terus channel Kak Nonin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share, agar kamu tidak ketinggalan update informasi terbaru seputar perjalanan ibadah dan dunia Islam. Terima kasih atas dukungan kalian.